Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Vagansa. Kembali lagi dengan saya Ratna di podcast Edu Vagansa. Kata orang bijak, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkan. Sobat, pagi ini kita akan berbincang tentang produksi massal. Nah, kita mendatangkan seorang narasumber pelaku langsung dari bisnis yang sedang digeluti. Nah, entrepreneur ini masih muda, cantik, dan energik. Produknya nggak main-main, sudah menjangkau seluruh Indonesia. Nah, kita langsung ngobrol saja ya. Bagaimana dia dalam mengelola bisnisnya, jatuh bangunnya seperti apa, hingga bisa sukses sampai detik ini. Langsung saja kita ngobrol. Tetap obrolan kita jarak jauh, medianya yaitu lewat telepon, sambungan telepon. Yuk kita langsung saja sapa si kakak cantik ini. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo. Waalaikumsalam. Sudah tersambung nih Sobat Vagansa dengan si entrepreneur muda yang cantik, yang masih energik. Nah, si Nyonya Bos ini, Nyonya RK. Aduh, Nyonya Bos. Tapi Nyonya RK halo. ini bukan ini loh ya, pemirsa, bukan nama aslinya ya. RK ini adalah nama produknya. Nah, pasti kalian penasaran kan Nama samaran. produk-produknya RK ini apa saja? Kita langsung saja tanya nih sama si kakak cantik ini. Halo Kak. Halo. Kita bisa Apa nih panggil panggilannya? apa Sobat nih? Vagansa ya? Kenapa? Kita bisa panggil nama siapa nih? Oh, gitu. Heeh. Panggilannya ya? Iya. Ini mau langsung perkenalan atau gimana? Oke deh, langsung aja. Oke, kita langsung saja Iya. share nih produknya tentang apa. Namanya apa dulu, terus Boleh. usahanya itu bergerak di bidang apa gitu Kak? Oh, oke. Pertanyaannya dikit, tapi itu jawabannya banyak nanti. Dari Iya. A sampai Z Mulai dari jawabannya. perkenalan dulu boleh ya? Oke. Mhm. Iya, jadi nama saya, nama lengkapnya Marita Kusuma. Biasa dipanggil Marita boleh, dipanggil Ririt boleh. Kemudian punya nama alias ya, nama alias. Cuma punya panggilan nama lain itu biasanya dipanggil Nyonya RK. Biasanya itu sih ini sih panggilan saya di media sosial biasanya untuk produk-produk saya nanti. Wah, gitu. keren, sudah punya personal branding. Aduh, itu namanya personal branding ya? Iya, benar, personal branding. Iya, jadi apalagi tadi Kak pertanyaannya ya, jadi lupa. Iya, jadi kan sudah perkenalan nih ya. Jadi ini kakak namanya Kak Marita. Beliaunya sudah punya brand produk yaitu namanya RK. Nah, si produk ini sudah di upload atau sudah dipasarkan secara massal juga gitu ya. Nah, ini Kak Iya. bisa langsung saja nih. Kakak ini RK ini apa sih Kak, produknya tuh apa sih kok bisa sampai diproduksi secara massal gitu? Oh ya, oke. Jadi RK itu dimulai ketika tahun 2015 mungkin sekitar pertengahan tahun 2015. Dimulainya waktu itu berawal dari begitu banyak waktu luang. Jadi waktu itu awal-awal menikah, kemudian saya memang waktu itu sudah punya niatan untuk bekerja dari rumah saja. Waktu itu memang ketika statusnya sudah menikah, sudah sebagai seorang istri begitu. Iya. Kemudian setelah dari situ keniatan itu tadi akhirnya mulai jualan. Pertama jualan reseller ya bilangnya. Oh, reseller. Reseller jilbab. Ya, dulu reseller jilbab. Kemudian ternyata sesuatu dan lain hal, ternyata si produsennya waktu itu ganti nama atau gimana, pokoknya ada masalah internal, jadi akhirnya tidak menggunakan reseller lagi. Akhirnya saya kemudian coba-coba aja beli mesin jahit. Waktu itu beli mesin jahit yang harganya murah sih, sekitar nggak sampai 300.000 waktu itu, kecil gitu. Kemudian di situ belajar otodidak tentang menjahit. Jadi memang dimulai waktu itu belajarnya ini aja sih, jahit lurus kayak gitu. Kemudian
belajar pedalnya gitu aja sih. Karena emang nggak pernah pegang mesin jahit sama sekali. Baru di situ mulai bikin-bikin hal-hal yang gampang karena belum bisa buat baju. Jadi buat yang gampang kayak misalkan dompet kotak gitu aja kan, bentuknya kan cuman kotak terus jahit resleting gitu aja kan. Belajarnya ya dari YouTube dari Pinterest gitu. Jadi lebih banyak memang belajarnya dari YouTube sih. Karena kan ada video tutorial biasanya banyak dia. Nah, kakak ini belajar jahit menjahit. Emang produk RK itu apa saja, Kak? Iya, jadi kami fokus di 2 jenis produk ya. Jadi yang pertama adalah tas, kemudian yang kedua adalah dompet atau pouch kami bilangnya. Jadi kayak misalkan dompet kosmetik kayak gitu. Kemudian tas itu lebih banyak kami produksi di tas dengan model sling bag selempang ya. Selempang, iya, tas selempang gitu. Iya betul. Baru kemudian mulai 2020 kemarin ya, baru kami mulai jahit masker gitu. Biasanya ada sih yang minta jahitin spray gitu ya kan itu. Tapi itu sementara belum, enggak sih, enggak. Belum. Mungkin kalau kalangan keluarga ya, jadi orang dalam gitu. Oke. Kakak, ini fokusnya di saya jadi ini nih. Jadi penasaran, kakak ini belajar dari nol ya. Emang basicnya itu apa, Kak? Kok memulai usaha ini harus belajar dari nol dulu, belajar jahit lurus-lurus dulu. Emang basicnya bukan penjahit ya? Iya. Basicnya apa nih? Apa ya? Guru loh. Guru loh. Jadi sama dong Kak dengan saya, Kak. Saya juga guru, Kak. Nah, ya kan. Jadi basicnya jauh ya sebenarnya. Tapi ternyata ilmunya tetap banyak yang bisa terpakai kok. Jadi basic kalau saya dulu kuliah di jurusan Pendidikan Sastra Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya gitu. keren. Kemudian kayaknya sudah lupa itu ya. Enggak. Ada sedikit itu kan ya. Kemudian jurusan tadi Pendidikan Sastra Bahasa Inggris, kemudian setelah lulus kuliah sempat mengajar di sekolah juga ya, sekolah menengah kejuruan atau di SMK, dulu sempat mengajar di SMK, kemudian buka les juga dulu, kemudian sempat mengajar di perguruan tinggi juga waktu itu sekitar 2 tahunan. Kemudian menikah jadi ibu rumah tangga, istri rumah tangga. Rumah tangga. Gitu, wife entrepreneur nih. Iya, endingnya. Kemudian ujung-ujungnya ending-endingnya sekarang berkutat dengan mesin jahit dan kain-kain. Wih, keren loh Kak. Kak, ini produknya sudah seberapa luas nih tersebar ini pemasarannya ini? Oke, kalau seberapa luas sebenarnya hampir pulau di Indonesia itu mungkin yang belum cuman Irian ya, yang belum nyampe ke situ sih. Berarti sudah melebar kemana-mana ya? Iya ada, cuma memang paling banyak konsumen tetap dari Jawa. Oh gitu. Konsumen tetap kebetulan mungkin belum dikasih tahu, saya domisili saat ini di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jadi hitungannya kami perantau, saya dan suami merantau, berasal dari suami kota Malang, saya kota Probolinggo. Jadi dari Jawa Timur kami merantau ke Kalimantan Selatan gitu. Wow, terus disinilah keren. Semuanya itu dimulai. Keren, itulah cikal bakalnya gitu, si RK ini ya, RK brand ini ya. Iya, betul. Dari hobi sih sebenarnya itu Kak dulunya, karena suka istilahnya suka berbikinan gitu ya, suka bikin apa gitu kan. Kalau dulu mungkin zaman kuliah kayak misalkan istilahnya kerajinan tangan gitu ya mungkin ya. Kerajinan tangan betul. Dulu suka bikin kayak gitu. Kemudian ternyata kepakai sih sampai dengan hari ini. Baru 2015 tadi itu belajar tentang jahit menjahit tadi, dan akhirnya ngulik lebih dalam lagi tentang apa itu bisnis, apa itu jahit. Akhirnya belajar semuanya di situ, mulai dari itu. Wah, keren. Berarti ini benar-benar dari nol ya, sampai sekarang bisa menjangkau seluruh Indonesia kecuali Irian ya. Wih, keren banget produknya. Mudah-mudahan ya nanti. Kak, dari bisnis yang kakak bangun ini, sudah pernah membuat produksi secara massal belum ya?
Iya, jadi memang di awal kami memang menjual secara eceran ya atau satuan. Atau kalau misalkan sampai sekarang sebenarnya kami menganut sistem slow business ya. Jadi bukan mengejar target, Heeh. tapi lebih mengejar ke kualitas produknya. Oke. Jadi memang yang kami buat itu kalau secara satuan sesuai dengan slogan kami Heeh. RK itu produk handmade yang tetap unik, Heeh. tetapi sebisa mungkin menggunakan harga yang affordable atau cukup terjangkau Oke. gitu. Jadi memang kami bermula dari produk Heeh. satuan, kemudian ada beberapa customer yang memesan dalam jumlah banyak begitu untuk digunakan souvenir, baik itu di pertunangan, pernikahan, bahkan di perusahaan juga corporate itu juga ada gitu Oh. begitu Kak. Jadi sudah beberapa kali, nggak banyak, nggak sering, tapi memang sudah beberapa kali mendapatkan customer untuk jumlah produk yang cukup banyak Banyak. gitu. Oke. Nah, Kak, produksi massal ini berarti kan jumlahnya banyak tadi ya? Jumlahnya banyak. Iya. Kakak ini ada tim atau karyawan gitu ya untuk handlingnya? Atau tetap di-handling Oke. sendiri nih? Jadi kalau untuk jumlah ketika mendapatkan pesanan yang cukup banyak, biasanya untuk biasanya untuk packing saya biasanya meng-hire orang, meng-hire tetangga sekitar gitu ya, Iya, tetangga iya, iya. sekitar untuk saya mintai tolong untuk packing sama bungkus-bungkus produk-produk tadi. Kalau untuk di belakang layar misalkan seperti menjahitnya, pemilihan bahan, pemotongan dan segala macam, itu masih tetap saya sendiri. Kalau untuk potong biasanya dibantu sama suami Oh gitu gitu, kan. bisa nih Jadi suami. ada tim-tim dadakan yang biasanya saya rekrut gitu. Yang saya rekrut gitu. Jadi secara umum sampai dengan hari ini sebenarnya masih single fighter ya Kak ya, masih Wow, sendirian keren, keren, keren. gitu. Ini nih ya Kak, ya enaknya jadi entrepreneur ini kita bisa menjadi penyalur rezeki untuk warga sekitar ya Kak ya, untuk orang lain lah ya Kak ya. Amin, iya, amin. Alhamdulillah, itulah enaknya Betul. ya jadi entrepreneur ya. Oke, oke. Iya, karena kan kadang kalau sendirian pasti nggak mampu ya Kak ya, Mm-mm, jadi memberdayakan yang ada di sekitar aja dulu. Siapa yang bisa, yang ada misalkan keluarga terdekat, ada suami ya saya suami aja saya gunakan, ada tetangga Itu ya pakai yang bikin tetangga gitu. polanya siapa? Suami juga? Kalau pola tetap saya, Oh enggak. gitu. Kalau pola tetap saya gitu kan, biasanya suami bagian potong, Oh biasanya gitu. potong bahan. Biasanya itu sudah arahannya sudah saya, ini potongnya seperti ini. Terus biasanya bagian desain kartu ucapannya itu, kemudian packing biasanya langganan tetangga yang biasanya membantu gitu. Oke, oke, oke. Wah, seru banget ini. Dari personal bisa handling sampai ke produksi massal. Nah, Kak, untuk Iya, proses jahitnya tadi berarti proses perakitan produknya ya, proses produksinya berarti iya, di handling sendiri ya, meskipun dalam betul. produksi yang banyak gitu. Iya. Oke, keren nih. Nah, untuk quality controlnya produk sendiri itu bagaimana, Kak? Apakah tetap dilakukan sendiri atau butuh tim gitu? Mm-mm. Kalau untuk quality control, saya masih menggunakan saya dan suami biasanya Heeh. yang melakukan quality control. Jadi sebelum packing atau dibungkus oleh tetangga tadi itu, Hmm. jadi biasanya kami cek-cek dulu. Biasanya saya selesai jahit gitu kan, berapa banyak yang bisa dibungkus itu kami quality control dulu. Ini sudah oke apa belum, mulai dari jahitannya ada yang rusak atau enggak, cek-cek resleting dan segala macam. Itu biasanya saya dan suami yang terjun langsung, masih Oh, berdua gitu gitu. ya, ya Allah, keren Iya. banget. Kak, berarti sudah ini ya, Iya. dari berjalannya waktu ini berarti sudah ada supplier kain, supplier benang, kayak gitu-gitu ya, Kak? Iya, Mm, ada mm, ada mm, mm, mm. Oke, oke. Itu iya, dari awal sudah dipersiapkan gitu atau berjalan aja pas pas awal-awal dulu kan masih jumlah kecil gitu ya? Atau sudah dipersiapkan dulu iya. nih, oh nanti aku suppliernya ke sini gitu atau ngalir aja pas ada pesanan barang banyak baru cari-cari gitu? Jadi ngalir sih Kak, lebih tepatnya, Mm, karena kan di awal dulu nggak tahu ya siapa yang bakal jadi supplier mm, gitu mm, kan, mm, atau nyarinya di mana gitu kan,
apa ya, kebetulan kalau saya waktu itu tidak punya ilmu dan nggak punya kerabat atau teman dekat ya waktu itu karena perantauan juga di sini. Jadi kan karena saya posisi di Banjarbaru Kalimantan Selatan yang kebetulan untuk mencari bahan pembuatan tas dan dompet itu mungkin ada ya Kak ya, tapi harganya agak cukup mahal kalau digunakan untuk Kalimantan kan terkenal mahal ya kayaknya ya barang-barang. Iya, kalau untuk bahan mentah ya, mungkin seperti bahan produksi itu lebih mahal ya. Jadi akhirnya ya ngulik di internet waktu itu, karena waktu itu sudah 2015 mulai Google kan ya, internet sudah mulai mulai menjamur sudah. Jadi ya, iya, cuma dulu medsos mungkin belum terlalu ini ya. Jadi biasanya jual belinya waktu itu via telepon gitu. Baru terakhir-terakhir ini aja, apa namanya? Biasanya pesan terus habis itu bagus baru diulang-ulang. Nah, gitu. tapi ya pasti ada kejadian di mana suppliernya apa namanya ternyata terus nggak amanah apa dan segala macam, itu pasti ada ya. Namanya juga berbisnis ya, pasti ada. Nah, ya. Jadi sambil ngalir aja sih waktu itu nyarinya sampai akhirnya hari ini punya beberapa supplier tetap. Begitu. Alhamdulillah. Yang kebetulan memang dari Jawa. Dari Jawa juga, kembali lagi ke dari Jawa juga ya. Dari Jawa. Oke. Nah Kak, untuk ini Kak, untuk apa namanya kepuasan pelanggan ya. Untuk kepuasan pelanggan ini gimana cara ngeceknya? Dari produk yang sudah disampaikan ke konsumen gitu gimana tuh? Jadi tadi dari tahap apa namanya quality control kemudian dikirim. Biasanya setelah dikirim itu kan pasti kita ada apa Kak bilangnya, resi ya Kak ya, resi kirim gitu ya pasti bilangnya itu ya. Itu kan pasti kita bisa, kalau saya kebetulan memang biasanya masih cek gitu kan apakah barangnya, karena memang barang yang keluar memang dalam per bulan itu memang tidak banyak ya, karena itu tadi kan keterbatasan apa namanya tenaga saya. Jadi biasanya setiap apa namanya setelah selesai barang dikirim, saya biasanya cek, saya forward ke customernya gimana barangnya udah nyampe atau belum, kemudian minta tolong untuk dicek barangnya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan permintaan beliau atau apa namanya kekurangan kelebihannya di mana gitu. Jadi sampai dengan hari ini saya masih lakukan hal itu untuk kepuasan saya ya, kepuasan pelanggan, juga untuk perkembangan bisnis yang saya jalani ini gitu. Oke. Jadi untuk perbaikan juga ya Kak ya, untuk proses produksinya. Iya gitu. betul. Jadi penting banget ya Kak ya, kita itu mencari tahu kepuasan dari konsumen itu sendiri ya Kak. Untuk kepentingan kita sendiri juga gitu ya. Penting sih. Kalau menurut saya itu penting ya. Jadi mentalnya orang jualan itu jangan gampang lembek ya, jadi dikritik dikit tuh jangan gampang gitu ya. Iya benar-benar mental itu tuh yang misalkan iya nggak apa-apa kalau misalkan dikritik, dikasih tahu gini ya kita terima, kemudian kita kembali lagi ke diri kita, bener nggak sih gitu, apa sih yang sudah kita lakukan, salah atau enggak, kurangnya di mana. Nah itu kan untuk belajar gitu. Mentalnya harus kuat dulu, jangan bentar-bentar dikritik apa ya down gitu ya. Enggak, pasti ada kan apa namanya, setiap karakter customer kan pasti berbeda gitu kan ya, itu kita ambil apa namanya yang baiknya yang mana gitu, kita ambil aja yang bagus-bagusnya, kritik-kritiknya yang bagus ya kita ambil untuk perbaikan diri dan produk kita kan nantinya gitu. Iya betul. Nah mental ini nih yang harus dipunya ya, harus diasah ya. Mental kayak gini bisa dilatih nggak sih Kak, bagi orang yang belum terjun jadi entrepreneur gitu, bisa diasah nggak? Atau memang bawaan dari orok? Sebenarnya bisa sih, maksudnya dalam hal seperti itu kan sebenarnya di lingkungan sekitar kan pasti ada aja yang apa namanya hal-hal yang menyinggung misalkan ya, bukan tentang jualan ya, belum jualan ini misalkan hal-hal yang menyinggung ya kan, bagaimana kita menyikapi hal tersebut kan itu termasuk apa ya, bibitnya kan di situ. Nah nanti kalau misalkan sudah jualan ya apa namanya, yang penting kan pertama kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah berusaha membuat, menjual, memberikan yang terbaik untuk produk kita tadi. Nah hasilnya seperti apa, itu biarkan customer yang memberikan penilaian, begitu. Nah yang penting kan kita sudah kuat dulu nih, kita kuat dulu dengan nggak baperan lah Kak ya. Iya bener, sudah kuat dulu dengan produkku kok bagus, tapi bukan berarti terus nggak mau dikritik ya, gitu juga. Gitu. Oke. Gitu. Kak,
yang bikin penasaran satu lagi nih, kakak ini Iya, boleh. produknya itu sudah bisa sampai ke seluruh Indonesia, ya. Medianya Bisa, boleh tahu bisa nggak ada. kak? Media promosinya itu lewat apa nih, RK nih? Mm-mm. Mulai dari awal sampai dengan hari ini, kalau di awal dulu memang ada 2 media sosial, Facebook sama Instagram waktu itu. Hmm. Karena Instagram kan hitungannya masih baru ya. Hmm. Instagram itu baru mulai saya 2016 lah, mungkin 2016 awal. Hah? Itu awalnya ya hanya sekedar posting-posting aja, Hah? nggak tahu tuh tentang fotografi, desain apa itu, nggak tahu sama sekali. Hah? Jadi Hah? cuma posting. Ternyata postingan itu waktu itu dulu cukup berpengaruh juga untuk apa namanya, produk yang saya jual gitu. Ternyata dari situ ternyata ada orang luar yang bukan keluarga, bukan teman, bukan dalam circle kita ya. Nah, ternyata beli dalam jumlah waktu itu ya, menurut saya cukup banyak ya, ratusan waktu itu untuk apa namanya, beli untuk pertunangan kalau tidak salah waktu itu. Nah, buat Wow. saya kaget, oh ternyata bagus ya, ternyata apa namanya, engagementnya ya di Instagram itu. Terus kemudian karena sukanya saya sendiri pribadi lebih suka menggunakan Instagram untuk media sosial karena lebih suka visual gitu, gambar gitu, saya lebih suka. Jadi akhirnya saya lebih fokus menggunakan media sosial Instagram gitu. Jadi mengulik lebih lanjut tentang bagaimana sih caranya berbisnis menggunakan Instagram itu. Sampai hari ini saya masih belajar dan masih terus menggunakan media tersebut. Oke, Begitu. oke. Wah, menarik sekali nih. Ternyata kak, ternyata gimana nih kak, tipsnya untuk bisa berjualan di IG nih? Ilmu apa nih yang perlu kita kuasai? Kan visual ya tadi ya. Iya Mm-mm. benar. Kalau ilmunya tentang apa sih sebenarnya, di awal pasti harus mulai aja dulu ya kak ya. Jadi Oh gitu, jangan oke. bingung omongan orang gitu ya. Oh. Kita mulai aja dulu. Kalau sampai dengan hari ini yang namanya aplikasi itu kan pasti berkembang setiap tahunnya, Ya, bahkan mungkin setiap bulannya, betul, ya, setiap betul. harinya bahkan mungkin gitu kan. Jadi kita sebagai apa namanya, pihak pebisnisnya atau produsen atau yang jualan gitu ya, kita harus aware, kita harus paham berkembangnya sekarang di bagian apa, perkembangannya itu apa, harus ikut juga berkembang gitu kan. Jadi jangan di situ-situ aja. Kalau di situ-situ aja ya nggak berkembang nanti, karena kan Oke, media oke. itu Heeh. berkembangnya sangat cepat ya. Jadi kita juga harus dituntut untuk ikut berkembang, begitu sih. Kalau untuk tips triknya mungkin kalau sekarang Instagram itu lebih ke konten ya kak ya. Oh, konten. Kalau sekarang kan iya konten sih. Jadi bukan hanya tentang jangan hanya produknya aja yang di share gitu kan. Karena visual kan berarti harus gambarnya harus bagus ya gitu ya kan. Kadang kan Iya, paling betul, tidak betul. bandarnya nggak pecah, nggak ngeblur misalkan seperti itu ya. Nggak harus menggunakan gadget yang bagus, enggak. Ada kok cara-caranya, angle-nya yang gimana itu ada. Semuanya bisa dilihat di YouTube. Wow, ya Allah. Jadi benar-benar Banyak. belajar sendiri ya kak ya. Iya, harus mau belajar ya. Kalau misalkan punya dana lebih untuk ikut kelas apa namanya, kan banyak sekarang kalau pandemi gini kelas online gitu ya. Kalau misalkan punya budget lebih boleh ikut, silahkan ikut gitu kan. Tapi kalau misalkan apa namanya, belum ada budgetnya di situ ya, kita yang harus niat untuk belajar dan mencari tahu Mencari sendiri. tahu Di YouTube sendiri. banyak, di Pinterest banyak ya. Di TikTok bahkan Iya, ada benar, banyak benar. gitu kan. Iya, benar. Konten-konten tentang itu gitu. Banyak sekali. Asal mau itu aja sih kak. Iya. Wow, tentang konten nih berarti untuk para entrepreneur baru yang mau menjalani bisnisnya atau mengembangkan bisnisnya melalui media sosial IG harus belajar tentang konten ya kak ya. Iya boleh Nah, belajar tentang konten konten. Jadi ini tidak hanya belajar. konten ini konten desain sama kadang gini loh kak, desain Heeh. yang tidak menjual sama desain yang bisa menjual itu ada kuncinya di mana sih kak? Paham ya? Jadi kan ada sih desain bagus tapi tidak bisa bersuara gitu loh desainnya itu. Ada juga desain tuh yang simple tapi mengena. Oh, berbicara tentang produk Nah, gitu ya, loh. betul. Kuncinya tuh di mana tuh berarti untuk konten sendiri supaya menjual gitu kak? Jadi itu kita ke pembahasan tentang media sosial jadinya. Iya.
nggak apa-apa, Bisa share mungkin sedikit sedikit aja. aja biar biar nggak bingung nanti ya yang ini apanya yang dengerin. Jadi kalau ini khusus untuk Instagram mungkin ya, sampai dengan hari ini sih kalau tentang konten yang mana yang bagus dan tidak itu sebenarnya semua konten tuh bagus gitu ya, kayak semua konten tuh bagus, semua konten itu pasti punya pasarnya sendiri-sendiri. Jadi pertama yang harus kita cari tahu dulu itu lebih ke tentang kita mau bisnisnya apa gitu kan. Kita pasti tahu bidang usahanya apa dulu. Kemudian mengarah ke target market berarti kan, kira-kira target marketnya siapa? Siapa sih yang mau beli produk saya ini, siapa misalkan gitu kan. Mau beli produk saya siapa? Laki-laki atau perempuan, usianya berapa. Nah, itu baru nanti bisa dicari tahu lebih lanjut. Oh, kalau misalkan usianya anak remaja umur berapa? 16-an, 17-an. Nah, apa sih yang mereka suka sekarang gitu kan, konten apa yang mereka suka sekarang. Nah itu sebenarnya biasanya ada secara inti kalau di Google ada gitu kan. Nah kalau misalkan secara kontennya seperti apa, nah itu harus nyari tahu lebih dulu, misalkan mencari tahu misalkan kalau dari di Instagram akun-akun lain yang mirip gitu ya dengan bidang usaha yang akan kita jalani. Misalkan kalau saya tentang handmade, akun-akun siapa sih yang kira-kira mau saya tiru, mau saya modifikasi konten-kontennya. Nah itu yang bisa nanti dijadikan untuk konten di media sosial yang akan kita pakai nanti gitu. Jadi cari satu akun atau beberapa akun ya, nggak harus satu, beberapa akun yang mirip-mirip atau punya konten yang bagus tentang bidang usaha yang akan kita jual nanti ya, produk yang akan kita jual nanti. Nah dari situ kita lihat nih konten-konten yang bagus nih seperti apa sih ternyata gitu kan. Nah baru nanti kita di ATM ya kayak apa tuh ATM amati, tiru, modifikasi ya. Iya, betul. Nah baru nanti desainnya kan boleh beda tapi inti kontennya kan sama gitu kan, nggak apa-apa gitu. Dari situ aja dulu belajarnya gitu. Baru nanti kan akan berkembang, oh ternyata target market saya sukanya itu kontennya tentang ini. Nah itu dicatat ya biar nggak lupa. Iya, oke dicatat. Kalau cuma di kepala aja biasanya Pak hilang Ketumpuk, hembus angin. ketumpuk sama masalah-masalah lain ya Kak. Akhirnya nggak fokus ya Kak ya. Iya betul. Oke, jadi ini teman-teman yang mau buka produk branding di IG, berarti konten ini yang utama gitu ya Kak ya. Iya. Ini Kak, merembet nih jadinya, ada produk branding kan ada personal branding ya Kak biasanya. Nah ini kalau kita sudah sebagai seorang entrepreneur yang sudah punya toko online yang produk brandingnya sudah bagus, gimana nih Kak? Apakah perlu nih untuk personal branding ini? Jadi disclaimer dulu sampai dengan saat ini saya juga masih belajar ya teman-teman. Jadi masih terus mengulik lebih lanjut. Kalau untuk personal branding untuk saya pribadi, menurut saya itu cukup berpengaruh ya kayak untuk produk kita. Biasanya kalau orang tuh kan karena ini media sosial ya nggak ketemu secara langsung, biasanya kan lebih ke kepercayaan ya. Kalau orang lihat personal branding kita seperti apa, oh ternyata orangnya seperti ini, seperti ini gitu kan. Nah baru nanti kita akan merembet tentang posting produk kita misalkan seperti itu kan. Menurut saya sih personal branding itu ya cukup berpengaruh, tapi saya sendiri juga masih belajar untuk itu, masih terus belajar gitu. Jadi intinya nih kalau media promosi yang dipilih itu berupa sosial media, kita sudah terjun dan niat untuk jadi seorang entrepreneur, berarti kita nggak bisa seenaknya sendiri ya posting kehidupan pribadi kita, apalagi yang bersifat galau-galau gitu ya Kak ya, itu akan menurunkan kredibilitas produk itu sendiri ya Kak ya. Menurut saya iya sih benar-benar. Jadi dicari tahu ya, kalau misalkan galau-galau terus kan kadang gimana ya, yang mau beli tuh kadang mikir ini kok galau terus ya gitu kan ya. Benar. Jadi cari konten yang kira-kira kalau misalkan mau di-share di akun personal itu konten yang bukan fake ya berarti Kak, bukan pencitraan ya, tapi konten yang memang kita nyaman untuk bagi. Misalkan tentang kehidupan sosial, kehidupan pribadi mana yang kita nyaman untuk kita bagi, ya silahkan. Nah kalau misalkan itu bisa menginspirasi orang lain kan pasti jauh lebih bagus kan dibandingkan dengan konten-konten yang
apa namanya kurang baik ya begitu misalkan tuh. Iya, berarti ini kalau sudah niat memang pengen jadi entrepreneur dan pengen eh, memasarkan produknya melalui media sosial, ya berarti kehidupan pribadinya ya berfokus untuk konsumen ya gitu ya Kak ya. Nah, Ya, gitulah ya. gampangnya kayak gitu ya Kak ya. Jadi oh, Ya, betul ya. betul betul paham. Jadi nggak egois gitu loh, kontennya tuh tentang kehidupan pribadinya, apapun dia share tentang anaknya, tentang ininya, yang tidak mengedukasi tentang produk yang pengen dia jual gitu ya Kak ya. Iya, Jadi kalau bisa boleh share ada sedikit hubungannya. jadi boleh share kehidupan pribadi tapi yang mengedukasi lebih gitu ya Kak ya. Mm-mm. Mm-mm. Yang Yang menginspirasi, menginspirasi lah. mengedukasi, yang Iya. bagus-bagus lah Kak ya, yang bagus-bagus aja Oke, gitu kan oke. ya. Iya. Jadi bukan konten egois. Soalnya pernah dengar nih, kalau mau jual ini di online jangan jangan konten egois dong. Konten egois itu konten yang nggak bisa dinikmati secara umum gitu loh, kayak kehidupan pribadi, Iya, foto-foto betul. foto-foto kenangan gitu. Oke. Pelajaran juga nih bagi saya nih, introspeksi diri nih untuk Sama-sama saya. belajar kita Kak. Oke. Iya. Nah, sudah terulas semua nih, mulai dari dimana dulunya RK ini ada, lahir, sampai dengan gimana produksinya, gimana media promosinya, sampai dengan pemasarannya yang sudah mengindonesia ya. Kak, kan berbahasa Inggris nih ya. Banggain. Seharusnya bikin konten yang Inggris Kak, nanti konsumennya bisa menjangkau seluruh dunia lagi, bukan Indonesia lagi, jadi dunia Iya ya gitu. Kak, ya. Amin, Dolar amin. nanti kan Iya, dapatnya. Tak doakan iya sih semoga benar. Ya, tetap kalau berjaya ya. amin. Kalau sekarang Oke. sih paling konten bahasa Inggrisnya ya sekitar quotes gitu aja sih Kak, atau di Quote ya. caption gitu ya. Iya. Iya. Masih fokus di Kak, Indonesia. yang terakhir Iya. nih Kak, teman-teman Vagansa biasanya, sobat Vagansa ini biasanya bingung, Kak, kalau mau produksi atau mulai berbisnis itu cara menentukan harga jual bagaimana? Nah, ini yang sering terjadi nih, pertanyaan kayak gini. Boleh Iya, di-share iya, nih? iya. Oke, kalau saya memang belajar juga ya waktu itu. Jadi gini, satu yang penting dulu. Kalau misalkan mau niat usahanya apa gitu kan, kalau bisa cari komunitas yang berhubungan tentang usaha itu tadi. Kalau misalkan saya berhubungan dengan handmade atau jahit menjahit, saya cari komunitas di Facebook yang memang orang-orang yang suka bikin-bikin juga gitu loh Kak. Nah, di situ biasanya banyak di-share ilmu-ilmunya gitu. Kemudian kalau tadi tentang eh, mencari harga jual ya Kak ya Harga tadi jual. itu. Harga jual sih kalau saya memang dihitung semua ya Kak ya, benar-benar karena saya produsen jadi benar-benar dihitung rinciannya seperti apa. Kemudian nanti juga dihitung berapa nih ongkos yang bisa dipakai untuk diri kita sebagai produsen menjual satu produk itu berapa, mau dihargain berapa nih tenaga kita gitu kan. Ya jangan terlalu tinggi ya juga jangan terlalu rendah gitu kan. Bisa dilihat juga dari kualitas produk kita seperti apa gitu kan. Itu kan pasti kalau produknya biasa ya mungkin harganya juga nggak terlalu tinggi misalkan seperti itu. Oke. Kemudian juga jangan lupa dihitung tentang ini kalau misalkan saya produsen kan biasanya menggunakan mesin-mesin yang pasti butuh perawatan. Nah, itu juga dihitung biasanya biaya servisnya itu misalkan servis 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali misalkan. Nah, itu kalau misalkan dibagi per harinya berapa, nah, atau per produk berapa, nah itu juga harus dihitung. Baru nanti persentase keuntungan yang mau kita ambil berapa, itu kan tergantung dari penjual ya kayak mau ambil untung berapa, 10%, 5%, 20, 50% mungkin ya. Itu kan tergantung teman-teman tadi mau menjualnya berapa gitu. Jangan terlalu lihat sekitar kok rendah banget ya udah deh aku turunin juga harganya. Nah, jadi kita harus percaya bahwa kalau kita yakin produk kita itu pasti ada pembelinya. Nah, dengan cara kita giat promosi, giat memberikan kualitas yang bagus, semakin bagus produknya, kan pasti orang-orang kan pasti oh iya, harganya segini memang bagus sih produknya kan gitu pasti. Kualitas ya, Kak. Iya, gitu. Gitu. Sedetil itu ya, bahkan jasa untuk dirinya sendiri harus diperhitungkan. Iya dong, Oke, Kak. masukkan nih.
ilmu yang manfaat banget nih. Nah Kak, sudah di sesi terakhir kita nih. Boleh dong share gitu Iya. untuk nyemangati teman-teman Sobat Vagansa di sini. Apa sih kata mutiara apa sih atau pesan apa atau tips apa yang bisa disampaikan nih untuk kita nih supaya kita semangat untuk jadi entrepreneur kayak gitu Kak. Oke, apa ya? Kalau yang pertama, kalau ini yang saya terapkan ke diri saya sendiri, itu yang pertama pasti fokus dan disiplin. Jadi yang pertama fokus adalah kita mau fokus jualan apa, mau jualan punya produknya orang lain kah boleh, kalau misalkan mau menjadi produsen sendiri silahkan gitu kan. Kalau jadi yang penting yang pertama adalah fokus dulu. Kalau misalkan mau melakukan itu ya benar-benar fokus dalam artian mencari tahu lebih lanjut, belajar lebih banyak, kemudian bergabung mungkin dengan komunitas-komunitas yang berhubungan dengan bisnis itu tadi, karena semakin banyak temennya itu kan biasanya senasib sepenanggungan gitu kan ya Kak ya. Jadi biasanya kan semakin rasa untuk mau memperbaiki diri atau berkembang itu biasanya akan lebih besar kalau misalkan punya teman-teman atau lingkungan yang baik gitu kan tentang bidang usaha tadi. Itu sih fokus sama disiplin. Jadi kalau misalkan hari ini, misalkan kalau saya hari ini harus bikin produk sebanyak sekian gitu kan, ya kalau bisa harus diselesaikan sebanyak itu gitu kan. Besok apalagi misalkan gitu, karena saya di rumah biasanya waktu itu kan terlalu longgar ya maksudnya karena bukan pekerja kantoran gitu kan, ya kan. Jadi harus fokus, misalkan jam 10 sudah harus masuk ruang jahit untuk jahit sekian banyak gitu kan, harus. Jadi nanti istirahat jam 12 dan itu harus ada. Kalau saya itu fokus sama disiplin itu aja dulu, sama mulai aja dulu itu nanti sambil jalan rintangan-rintangan apa itu sambil jalan nanti diperbaikinya. Kalau nggak mulai kan kita nggak tahu rintangannya apa gitu. Nah betul. Iya. Makasih banget nih Kak, kata mutiaranya ngena banget nih, ngena banget. Terima kasih banyak. Berarti kita sebagai seorang entrepreneur kerja nggak ikut orang tetap ya harus disiplin, harus fokus gitu ya Kak ya. Iya. Dan yang terpenting adalah just do it ya Kak ya. Just do it. Just start it. Oke. Terima kasih Kak Marita sharing-sharingnya di obrolan terima kasih santai. Banyak, Kak Ratna, sobat Vagansa ya. Terima kasih banyak. Iya, sobat Vagansa betul. Iya. Nah, untuk profil dari produk RK sendiri nanti boleh ya Kak kita tampilkan di akhir atau nanti di deskripsi nanti kita tulis ya Kak ya. Jadi sobat-sobat Vagansa yang pengen tahu lebih jauh produknya apa sih dan mungkin tertarik nanti bisa loh langsung kontak si ownernya langsung, masih cantik mau sharing-sharing dan muda juga boleh Kak. Nah tuh mau sharing-sharing kan? juga boleh, DM WA, nah boleh banget. Kak Marita sudah membuka dirinya. Oke, manfaatkan nih bagi sobat Vagansa nih yang mau bergerak di bidang yang sama dengan Kak Marita, boleh langsung DM tuh, sudah dikasih kode-kode. Oke, Kak Marita, terima kasih ya sudah hadir di channel saya. Semoga sehat selalu dan semoga usahanya semakin berkembang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kak Ratna. Oke, assalamualaikum, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Nah, sobat Vagansa, sudah kita ulas tuntas produksi massal di bidang produk handmade ya. Ya, hasil dari diskusi kita tadi bisa disimpulkan bahwa melakukan produksi massal itu ada 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap produksi. Tahap persiapan mulai dari perencanaan, kemudian desainnya, riset pangsa pasar dan produk, kemudian yang terakhir adalah pengembangan produk. Pengembangan produk ini sesuai dengan yang lagi in saat itu gitu ya, jadi harus terus berinovasi. Kemudian untuk tahap produksinya, setelah persiapan selesai, tahap produksi melalui 5 kegiatan, 5 hal juga, yaitu penentuan penjadwalan. Hal ini menentukan kapan waktu untuk produksi, berapa lama waktu untuk produksi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu pemilihan peralatan. Jika produknya banyak yang harus diproduksi, maka peralatan yang digunakan juga harus mendukung dengan kecepatan produksi, kemudahan produksi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengarahan setiap sektor dan personalia. Jadi penempatan SDM yang sesuai dengan keahliannya ya di sini.
Jadi harus profesional gitu di bidangnya masing-masing agar tujuan produksi massal bisa tepat waktu. Yang keempat yaitu pemesanan material. Harus ada supplier ya kalau sudah produksi massal. Yang terakhir yaitu melakukan pengerjaan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.